Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Baik. malam dan salam sejahtera buat kita semua, teman-teman sekalian. Ini sebelum saya opening nih, barangkali opening. Ini Kak Umi, sepertinya malam ini kita berasa kelas eksklusif ya. Kalau Mhm. melihat peserta atau attendance yang bergabung pada malam hari ini, ada Ana Windria Sukti, kemudian ada Andrea Marwardoyo, Cynthia Hasibuan, sama Rodiatul Jannah. Mungkin beberapa yang lain mungkin belum belum join ya. Iya, Kak. Baik, sebelumnya saya perkenalkan diri terlebih dahulu ya. Nama saya Agus Cipto. Saya saat ini bekerja di Bank Syariah Indonesia (TBK). Posisi saya saat ini sebagai Industrial Relation Officer. Sedikit menjelaskan singkat Bank Syariah Indonesia (TBK) ini, tentu teman-teman sekalian sudah tahu per 1 Februari 2021 Bank Syariah Indonesia merupakan penggabungan atau merger dari 3 bank syariah anak perusahaan BUMN, yakni terdiri dari BRI Syariah, BNI Syariah, dan Bank Syariah Mandiri, kemudian menjadi satu atau merger menjadi Bank Syariah Indonesia (TBK). Dengan harapan bahwasanya Bank Syariah Indonesia (TBK) ini mampu membangkitkan, membangun perekonomian syariah di Indonesia maupun di tingkat Asia bahkan global untuk visi misi 5 tahun ke depan. Baik, teman-teman sekalian, di sini saya manggilnya teman-teman aja ke Umi ya, karena saya pikir lihat dari profil peserta ini sepertinya milenial semua nih. Iya, Kak. Dipersilahkan. Iya, bebas-bebas aja lah ya, kita Iya. informal aja malam ini, kita santai-santai aja, baik teman-teman mau rebahan, mau gulingan, mau makan, mau minum, silakan aja. Harapannya tentu di dalam Zoom webinar ini, Kak Umi, kita dapat insight yang positif, kita Iya. dapat ilmu dan pengalaman, kita bisa brainstorming bareng-bareng, karena kalau haus ilmu itu nggak ada ruginya ya. Kemudian mungkin ini saya doain nih buat teman-teman yang bergabung pada malam hari ini, jika perannya itu mahasiswa dilancarkan skripsinya, kuliahnya, bagi yang job seeker saya doain moga cepat dapat pekerjaan, kemudian bagi pekerja semoga cepat naik gaji dan jabatan, dan bagi yang jomblo semoga cepat dapat jodoh. Amin. Amin, amin. Komplit ya, komplit. Nah, selanjutnya untuk barangkali goal apa yang akan saya sampaikan atau saya diskusiin sama teman sekalian terkait dengan industrial atau dunia industrial relation itu seperti apa. Mungkin terkait dengan peran industrial relation itu apa, kemudian apa yang harus dipersiapkan atau yang menjadi bekal di dalam industrial relation itu, kemudian tantangan dan peluang sama pola pikir seperti apa yang harus kita bangun. Seperti itu kurang lebih ya. Nah, sebelum masuk ke sana, loh, kok nggak mau jalan ya? Sebentar, saya stop share dulu nih. Siap, Kak. Oke, industrial relation ini, jabatan industrial relation ini, teman-teman sekalian, dia berada di grupnya human capital. Nah, sebelum saya berbicara jauh terkait dengan dunia industrial relation, saya ingin ke konsep hulunya dulu nih, ke konsep hulunya di mana sebelum menjadi pekerja atau worker ini, biasanya human capital itu mempunyai tanda kutip indikator tersendiri terkait dengan kandidat atau calon kandidat yang nantinya akan diterima atau bergabung di perusahaan yang memenuhi share values daripada perusahaan itu sendiri. Ini akan saya jelaskan secara singkat saja terkait dengan overview human capital prakerja dan pasca kerja. Kemudian akan dilanjutkan dengan dunia industrial relation. Oke, biasanya yang kita pikirkan barangkali ini buat teman-teman yang backgroundnya mahasiswa atau final student year atau yang udah fresh graduate, tentu setelah kita lulus kadang-kadang yang menjadi pertanyaan kita adalah apa yang saya inginkan setelah lulus?
Apakah saya harus liburan dulu karena hiruk-pikuk dunia perskripsian yang bikin stres, bikin pusing? Wajib, Kak, wajib. Apa wajib ya Kak Umi ya? Apakah saya harus langsung bekerja? Apakah saya harus mengejar beasiswa dan lain sebagainya? Itu adalah pilihan teman-teman sekalian. Nah, kalau saya boleh meminta insight ini barangkali Kak Umi, kalau lihat Oke. dari profilnya nih ya, kalau seingat saya ini Cynthia ini fresh graduate nih, Cynthia Hasibuan nih. Kalau Oke. nggak salah Cynthia Hasibuan ini bisa dibantu unmute nggak Kak Umi? Saya pengen ngobrol nih Halo, Kak sama Cynthia Hasibuan. Silakan. Halo, halo Kak Cynthia. Kita sudah beri itu untuk di unmute audionya, Kak. Iya, Kak. Oke. Selamat malam Mbak Cynthia. Selamat malam. Oke, Mbak Cynthia ini fresh graduate bener ya Mbak Cynthia ya? Iya, Kak. Oke, siap, nggak meleset nih Kak Umi berarti. Oke, Mbak Cynthia, kalau boleh tahu nih Mbak Cynthia, Mbak Cynthia ini lulusnya tahun berapa Mbak Cynthia? 2020. Waduh, masih hangat Kak Umi, 2020. Nah, kira-kira Mbak Cynthia sendiri nih, setelah lulus, apa yang ada di pikirin Mbak Cynthia sendiri itu? Apa yang sebenarnya Mbak Cynthia inginkan setelah lulus itu Mbak Cynthia? Dapat pekerjaan. Kalau untuk menghadapi skripsi itu nggak terlalu sulit berarti Mbak Cynthia. Saya nggak butuh liburan dan lain sebagainya ya. Langsung mencari pekerjaan ya Mbak Cynthia ya. Sepertinya ada terlalu banyak liburan, Pak. Walah. Siap, siap, siap. Terlalu banyak liburan. Baik, terima kasih Mbak Cynthia. Iya. Sebetulnya baik teman-teman itu mau liburan, baik itu mau langsung mencari pekerjaan, itu memang adalah pilihan terkait dengan kondisi kebutuhan atau terkait dengan manajemen personal kita sendiri, bagaimana kita bisa memanage waktu, kemudian pikiran, dan lain sebagainya. Ini lebih ke mitigasi pola pikir biar kita sendiri nggak stres, itu tujuannya. Ini kalau saya giniin kok dia nggak mau lagi ya, Komi? Dipencet apa, Kak? Bentar. Pencet next gitu nggak sih, Kak? Oke, kayaknya nggak perlu di play lagi kali. Kalau gini bisa ya. Oke, gini aja kali ya. Oke, siap. Oke. Mungkin teman-teman apakah kelihatan untuk Kelihatan nggak ya teman-teman ya? presentasinya Soalnya bisa di kolom chat. kalau di slide tadi kok dia nggak mau jalan ya kalau di slideshow ya. Kelihatan Kak dari Kelihatan ya, nggak Oke. berpengaruh ya. Oke, Mungkin kita lanjutkan. Di Zoom Kak, mungkin Zoom-nya diperbesar lagi. Oh, siap. Oke, gini ya. Ya, siap. Oke, siap. Nah, selanjutnya biasanya buat teman-teman sekalian, buat job seeker ataupun juga fresh graduate maupun final student year, itu biasanya yang sudah dipikirkan itu adalah pertimbangan memilih karir. Apakah saya memilih karir itu sesuai dengan background saya? Apakah saya akan memilih karir itu sesuai dengan passion saya? Apakah saya akan memilih karir itu di luar zona nyaman saya, artinya saya suka dengan tantangan? Itu kembali lagi ke semangat kerja dan motivasi kerja teman-teman sekalian. Karena kenapa penting? Karena ini akan menjadi potensi buat memicu percepatan karir teman-teman karena itu adalah basic bagi kalian. Motivasi maupun sebagai indikator buat kalian sendiri semangat dalam bekerja. Pertimbangan ini adalah pilihan buat teman-teman sekalian. Oke, saat ini buat mungkin Mbak Cynthia tadi yang fresh graduate tahun 2020, karena trennya saat ini dalam sebuah organisasi perusahaan itu bukan hanya sekedar seperti memberi surat lamaran, kemudian memberikan CV, namun saat ini trennya forum human capital itu akan meminta kepada calon kandidat atau pelamar itu berupa application letter dan resume. Nah, seperti apa
application letter yang baik, kemudian resume itu yang baik, kemudian bagaimana recruiter atau human capital di bagian rekrutmen itu tertarik dengan calon kandidat sehingga ingin mencari tahu lebih jauh kepada calon kandidat itu sendiri. Baik, yang pertama terkait dengan cover letter, resume, sama additional information. Nah, ini saya ambil sampling saja teman-teman sekalian. Ini untuk bad example cover letter. Ini singkat aja nih. Ini eksklusif banget ya, cuma orang 10 ya. Ini bad example untuk cover letter. Kenapa cover letter ini penting? Sangat penting. Bagi recruiter ini sangat penting untuk menggambarkan karakteristik kalian, motivasi kalian, kepribadian kalian. Makanya resume saja tidak cukup, harus dilengkapi dengan cover letter. Nah, seperti apa cover letter yang baik? Nah, cover letter yang baik itu adalah selain kalian memberikan resume atau CV, di dalam cover letter ini kalian harus menjelaskan ketertarikan kalian. Kalian juga harus mencari tahu tentang perusahaan yang kalian lamar, prestasi-prestasi perusahaan yang kalian lamar itu sebuah nilai plus. Karena kalian di sisi lain mencari tahu nih, perusahaan kalian itu bergerak di bidang apa, pencapaian atau prestasi yang pernah diraih oleh perusahaan yang akan kita lamar itu dalam beberapa tahun ke belakang atau tahun sekarang itu apa prestasinya, kemudian kenapa kita harus melamar di posisi itu dan apa pertimbangannya, itu harus disampaikan semua karena disinilah letak kita untuk bisa bernarasi selain daripada resume yang hanya berupa informasi. Oke, ini untuk yang resume atau CV yang kurang lebih ya bagi recruiter atau tim rekrutmen itu yang kayak ya udahlah ya, kayak kurang tertarik gitu Kak Umi, kurang tertarik gitu. Perkara dia mau baca atau tidak, ya dia kadang-kadang melihat dari packaging dulu nih, kemasannya dulu nih. Karena bagaimanapun juga, karena calon kandidat yang masuk itu biasanya banyak, maka yang diperhatikan oleh recruiter atau human capital itu adalah kreativitas, kemudian kemasan daripada tampilan informasi yang mereka sajikan itu sendiri, desainnya seperti apa. Nah, setidak-tidaknya desainnya itu harus menarik, kemudian menggambarkan seluruh informasi, kemudian keahlian yang daripada calon kandidat. Kurang lebih seperti ini. Meskipun pada saat ini, kalau kita lihat di LinkedIn dan lain sebagainya, banyak lagi desain-desain yang lebih bagus daripada contoh yang ada di sini. Ini hanya contoh setidak-tidaknya bagi rekruter itu mau baca deh dulu. Setidak-tidaknya rekruter itu mau baca deh CV kalian. Oke, untuk selanjutnya ini perlu kita perlu kita garis bawahin ya teman-teman. Resume itu atau CV itu kenapa sangat penting? Karena CV ini adalah gambaran bagaimana kita, cerita kita, prestasi kita, pengalaman kita, ketika kita punya prestasi dan lain sebagainya, itu harus dituangkan di dalam CV. Khususnya, semisal bagi mahasiswa yang belum punya pengalaman kerja dan lain sebagainya, pengalaman kompetisi, pengalaman apapun yang di luar sifatnya itu pekerjaan, sebutkan dan dituliskan di dalam CV itu, seperti pengalaman akademik, prestasi akademik maupun non-akademik. Nah, ini penting buat dicatat untuk overview human capital prakerja ini, khususnya buat teman-teman fresh graduate atau job seeker. Ketika teman-teman belum memiliki pengalaman kerja ya Kak Umi ya, setidak-tidaknya teman punya pengalaman pelatihan kerja. Kalau nggak punya pengalaman pelatihan kerja, teman-teman masukkan pengalaman magang. Kalau nggak punya juga pengalaman magang, teman-teman juga harus memasukkan pengalaman organisasi. Kalau nggak punya pengalaman organisasi, tuliskan pengalaman seminar. Ini adalah urutan jika teman-teman tidak memiliki pengalaman, namun harus dituliskan setidak-tidaknya 1 di antara 5 pengalaman ini. Kenapa penting? Ya sangat penting karena di sini akan dilihat bagaimana teman-teman itu bisa bekerja sama, kemudian bagaimana teman-teman bisa memanfaatkan produktivitas waktu, dan lain sebagainya.
Nah, misalkan seperti Mbak Cynthia, 2020 katakanlah Mbak Cynthia lulus. Nah, untuk di 2021 ini ketika Mbak Cynthia itu mau melamar pekerjaan, usahakan Mbak Cynthia selama masa ini, Mbak Cynthia harus mempunyai aktivitas atau produktivitas kegiatan yang sekiranya itu bisa menunjang Mbak Cynthia. Karena kenapa? Karena selagi masa menunggu kita memperoleh panggilan kerja, khususnya interview user, di interview user ini, di interview tahapan user ini, itu adalah di level di mana interviewnya bukan di ranah HC lagi, di human capital lagi. Cynthia katakanlah udah lewat nih, pertanyaan ini muncul, masa ini tadi, pertanyaan ini akan muncul ketika Cynthia itu berhadapan dengan interview di level udah yang hampir tahap akhir nih. Tahap akhir udah tahap penentu nih, lolos tidak lolos. Nah, interview user ini sendiri adalah interview yang dilakukan oleh kepala unit kerja, group head, atau apapun di organisasi itu jabatannya, yang nantinya Cynthia itu akan bergabung di unit kerja itu. Biasanya pertanyaannya ketika teman-teman fresh graduate, yang ditanyakan apa kegiatan atau aktivitas yang dilakukan selagi mencari atau menunggu pekerjaan itu. Dan ini sangat penting. Aktivitas, produktivitas waktu selama menunggu itu sangat penting untuk menunjang nilai plus bagi teman-teman yang fresh graduate atau job seeker tadi. Nah, sekarang ketika sudah bekerja, apa yang kita khawatirkan sih sebenarnya dalam dunia kerja? Oke, saya mau minta lagi nih pendapat teman-teman. Coba nih untuk partisipan yang pertama join nih Kak Umi. Dari tadi nih konsisten dia. Andrea Martowardoyo Kak Umi. Bisa di-unmute dulu Kak Umi. Oke, siap. Halo Kak Andrea Selamat Marto. malam. Halo, malam. Malam. Mas Andrea Martowardoyo. Kalau boleh tahu Mas Andrea ini profilnya apa Mas Andrea? Backgroundnya maksudnya pekerja? Aku produk spesialis. Oke, pekerja ya Mas Andrea ya. Pekerja. Baik. Mas Andrea, kalau boleh tahu Mas Andrea, menurut Mas Andrea di dalam pasca kerja, katakanlah, mungkin Mas Andrea setelah lulus kuliah kemarin, apa sih kekhawatiran Mas Andrea ketika Mas Andrea itu masuk kerja? Dan apa hal penting yang perlu dilakukan ketika Mas Andrea sudah terjun di dunia kerja? Kalau boleh tahu Mas Andrea. Sama apply ya, kali lulus ya. Yang khawatir mungkin apa yang dipelajarin di kampus beda banget sama yang di tempat kerja ya. Jadi udah mikir prepare apalagi ya mesti disiapin ya. Jadi paling nggak terkaget-kaget sih. Sebenarnya waktu ikut kegiatan yang non kampus atau organisasi sih cukup bantu ya. Jadi udah mulai belajar interaksi sih. Apalagi kan aku kan di produk spesialis ya, hubungannya dengan user, dengan programmer, jadinya interaksi sama orang lain sih kayaknya perlu banget ya, terutama komunikasi ya. Karena basically kalau kerja sih kayaknya butuh banget komunikasi antar bidang ya. Itu sih sebenarnya sih. Baik. Background Mas Andrea apa ya Mas Andrea? Pendidikannya? IT. Oke, IT. Masih selinier ya, masih relate ya Mas Andrea? Iya, betul. Oke. Jadi antara kampus sama job function-nya sih masih nyambung ya. Oke. Berarti memang pilihan Mas Andrea untuk mencari pekerjaan sesuai background gitu ya Mas Andrea? Iya, betul. Oke. Betul, Mas. Baik, terima kasih Mas Andrea Martowardoyo sebagai produk spesialis ya. Iya, berarti bisa dikatakan Mas Andrea ini di perusahaannya adalah first line ya. Garda terdepan nih Kak Umi. Garda terdepan penyumbang fee-base, entah itu laba dan lain sebagainya macamnya. Karena Mas Andrea ini adalah memasarkan, ya kurang lebih gitu Mas Andrea ya, kepada user atau kliennya. Nah,
Mas Andrea tadi menyampaikan teman-teman sekalian, yang menjadi kekhawatiran ketika Mas Andrea itu sudah lulus kuliah adalah meng-apply ya, karena memang betul ya Umi, kadang-kadang kita itu ketika ada bukaan lamaran pekerjaan, yang penting kita itu lamar-lamar dulu lah, kita masukin dulu, perkara dipanggil nggak dipanggil, nah itu yang kadang-kadang menjadi PR, kapan dipanggil dan kenapa nggak dipanggil. Nah, selanjutnya di dalam dunia kerja, tadi Mas Andrea juga menyampaikan, kalau misalnya hal itu hal yang baru, ibarat kata kita itu gelas kosong, kita belajar IT selama misalkan 4 tahun kurang, kemudian di dalam dunia kerja katakan kita belajar sesuatu yang baru. Nah, memang itu adalah sebuah fakta, memang sebuah fakta yang itu nggak bisa dipungkirin. Jujur kalau saya pribadi, awal pekerjaan saya itu tidak sesuai dengan background saya. Nanti ada slide selanjutnya. Oke, terima kasih untuk masukannya Mas Andrea. Di dalam slide ini ada beberapa keyword. Pasca kerja itu menurut hemat kami, di dalam grup Human Capital, meskipun Human Capital di Bank Syariah Indonesia itu terdiri dari 4 grup, itu ada Human Capital Services, itu saya di dalam grup itu, kemudian ada Human Capital Business Partner, ada 2 grup, 1 dan 2, kemudian ada Human Capital Policy and Strategy, terkait dengan kebijakan sumber daya manusia dan lain sebagainya. Nah, itu biasanya terkait dengan confidence itu perlu nggak? Sangat-sangat perlu. Sangat-sangat perlu. Confidence itu sangat-sangat perlu. Dan rata-rata industri sekarang, Kak Umi, itu rata-rata dipenuhin oleh kaum milenial nih, kaum milenial. Kaum milenial itu energik. Kalau kita melihat di perusahaan kami, itu kaum milenial itu energik dan semangat dan berani menyampaikan inovasi maupun gagasan mereka terkait apapun itu ketika meeting dan lain sebagainya. Kemudian penampilan itu sangat perlu. Kemudian bagi teman-teman soft skill dan hard skill. Soft skill ini mungkin bagaimana teman-teman mempunyai pengalaman organisasi dalam artian public speaking teman-teman bagus, presentation skill kalian bagus, kemudian negotiation skill kalian bagus, itu nilai plus bagi teman-teman. Soft skill teman-teman ini salah satu bagi kalian bisa dikenal, kemudian menjadi pembeda daripada pekerja-pekerja yang lain. Kemudian hard skill ini seperti Mas Andrea katakan tadi, misalkan background-nya adalah IT, tidak-tidaknya teman-teman itu di dalam dunia kerja, teman-teman harus benar-benar menguasai setidak-tidaknya Excel, Word, kemudian kalau ada yang desain-desain grafis, cuman setidak-tidaknya mandatorinya adalah Excel dan Word. Nah, bagi yang punya pengalaman itu adalah nilai tambahan. Cuman yang perlu kami garis bawahin, kenapa pengalaman-pengalaman dari 5 urutan yang penting tadi, Kak Umi, ya, itu sangat penting bagi human capital, itu nanti akan berpengaruh kepada quick adaptation. Karena bagaimanapun juga di dalam organisasi, kita nggak akan bisa bekerja sendiri. Pasti kita akan bekerja dengan unit-unit lain. Kita akan pasti ada yang namanya koordinasi. Itu baik dengan user atau kata Mas Hendra tadi kepada klien dan lain sebagainya macamnya, itu pun juga kita harus butuh adaptasi cepat kalau misalkan berhubungan pihak ketiga. Misal Mas Andrea tadi, katakanlah dengan karakter usernya atau kliennya tadi, itu masalahnya misalkan adalah budayanya orang Sumatera dengan budaya orang Jawa, misalkan orang Sulawesi, itu dengan masing-masing karakter maupun budaya yang berbeda-beda. Dengan bisa beradaptasi dengan budaya mereka masing-masing, itu bisa dikatakan agile ya, Om ya, tangguh dan tangkas dalam hal membaca situasi dan kondisi. Nah, itu adalah nilai plus bagi kandidat dan ini merupakan satu indikator bagi kalian bisa menjadi pembeda. Kemudian yang lain-lain ya optimis, disiplin, kerjasama itu menjadi suatu keharusan dalam berorganisasi atau bekerja di dalam suatu industri atau perusahaan. Selanjutnya kita masuk ke sub outline yang kedua, sharing experience. Oke. Ini saya sangat tertarik nih dengan tagline yang ini nih ya teman-teman ya. Learning and development, kompetensi development.
belajar dan membangun kompetensi. Ini saya sangat tertarik sekali dengan tagline ini. Karena jujur, saya pribadi itu dalam hal membangun dunia kerja, membangun tiga prinsip. Tiga prinsip itu adalah saya menanamkan terkait dengan cara kerja, budaya kerja, dan ketiga kompetensi. Dimanapun saya berada, saya selalu menerapkan tiga prinsip ini tadi. Cara kerja, budaya kerja, dan kompetensi. Awal mula saya, perjalanan karir saya kuliah itu angkatan 2013, lulus di tahun 2017, Agustus 2017. Kemudian di Oktober 2017 itu saya diterima di Bank Mandiri. Pada saat itu posisi saya Processing Service Center di Region Office 2 Palembang. Posisinya pada saat itu saya bisa dibilang nggak sesuai dengan background ya sebenarnya. Background saya hukum, cuman saya menanganin terkait dengan ekspor impor, itu ada namanya letter of credit, kemudian ada yang namanya SKBDN, kemudian ada yang nama bank garansi dan lain-lain sebagainya. Itu saya ibarat gelas kosong. Kemudian harus terjun dengan dunia yang baru. Pertanyaannya siap nggak saya? Pertanyaannya siap nggak siap, kita harus siap. Nah, teman-teman, ini nanti perjalanan ini akan bermuara ke industrial relation, pengalaman ketika kita baru masuk dunia kerja, ketika hari pertama kerja, itu diusahakan teman-teman sekalian, itu manfaatkanlah di hari pertama kerja itu selain pada kalian itu aktif untuk bisa berkenalan dengan teman-teman yang ada di situ, jangan mengerjakan terlebih dahulu sesuatu. Usahakan teman-teman membaca ketentuan terkait itu prosedur operasional kah, apa terkait dengan produknya kah, karena ini penting. Jangan sampai teman-teman karena baru, kemudian teman-teman melakukan sesuatu itu yang hanya berdasar katanya. Katanya, kata ibu itu, kata bapak itu, kata mas itu, kata mbak itu seperti ini. Nah, kadang-kadang kondisi seperti ini jatuhnya nih melangkah ke slide selanjutnya nih, udah melangkah slide selanjutnya ceritain. Biasanya kalau kondisi yang seperti ini, teman-teman tidak membaca ketentuannya seperti apa, prosedurnya itu seperti apa, cuman karena kita baru, kemudian kita bertanya kepada yang senior dan lain sebagainya, mungkin mereka juga karena faktor kebiasaan, mungkin nggak membaca dan lain sebagainya ketentuan, ketika ada audit dan lain sebagainya, ini terkait dengan good corporate, terkait dengan compliance. Biasanya mereka itu nggak mau nggak mau mengakui, dalam artian, loh saya nggak pernah menyuruh kalian untuk melakukan itu. Saya nggak pernah memerintahkan kalian mengerjakan itu. Makanya, di sini catatan saya penting buat kalian membaca terlebih dahulu. Karena ketika ada masalah dan lain sebagainya, maka kalian nggak akan bisa dilindungi oleh siapapun. Kendati itu senior atau atasan kalian sekalipun. Maka penting bagi saya untuk pertama kali bagi kalian masuk bekerja, hari pertama bagi saya sarankan membaca. Dan jangan lakukan sesuatu ketika kalian nggak tahu ilmunya. Kemudian di 2017-2019 itu di Mandiri, kemudian 2019-2021 saya bergabung di Bank Syariah Mandiri, kemudian di program Officer Development Program, kemudian penempatan dan penugasan saya itu di Region Semarang. Saya sebagai legal officer itu lebih kurang 10 bulan. Kemudian saya dalam kondisi sebelum merger, saya diikut perbantukan di dunia industrial relation karena akan ada penggabungan dari 3 bank ini tadi, dan jumlah industrial relation itu yang amat sangat terbatas, dan kualifikasinya juga amat sangat ketat untuk menduduki posisi industrial relation. Nah, hingga pada akhirnya sampai dengan Bank Syariah Indonesia efektif
menjadi namanya Bank Syariah Indonesia per 1 Februari 2021, saya tetap di Industrial Relation Officer. Apa peran Industrial Relation Officer itu sendiri? Ini mungkin masing-masing perusahaan, Kak Umi, saya tidak mengeneral ya, mungkin tidak semua Industrial Relation Officer ini tanggung jawab atau job description-nya sama, cuman secara overview general hampir sama yang dikerjakan, cuman detailingnya itu mungkin agak beda-beda. Untuk tujuan jabatannya, Industrial Relation di BSI itu sendiri adalah memastikan implementasi ketentuan perusahaan serta hubungan ketenagakerjaan selaras dengan strategi perusahaan. Kemudian tanggung jawab utamanya memastikan pelaksanaan ketentuan dan kebijakan disiplin kepegawaian secara benar dan konsisten di seluruh unit kerja. Kemudian melakukan melakukan penyelesaian perkara terkait kepegawaian, memastikan pelaksanaan dan tindak lanjut pembinaan pegawai yang berada dalam penanganan khusus. Kemudian hubungan kerja internal itu seluruh unit kerja, kemudian eksternal itu kita biasa berhubungan dengan dinas ketenagakerjaan, kepolisian, kemudian pengadilan, khususnya pengadilan hubungan industrial. Oke, apa sih peluang dan tantangan itu sendiri? Kalau berbicara masalah peluang dan tantangan ini di dalam tajuk professional knowledge sharing ini, sebenarnya di dunia industrial relation, khususnya jabatan industrial relation officer itu, peluangnya kita bisa membangun banyak relasi, jaringan, internal maupun eksternal. Kemudian kita juga lebih dekat dengan manajemen perusahaan. Kemudian sebagai sarana komunikasi atau konseling kepada pegawai. Kemudian untuk tantangan yang biasanya kita hadapin sendiri, yang kita alamin, itu terkait dengan keamanan diri. Kenapa keamanan diri, teman-teman? Contoh nih, ketika ada kasus pegawai yang harus kita selesaikan, katakanlah karena bank perbankan ini banyak cabang, banyak region dan wilayah sebagainya macamnya, itu yang ada jabatan Industrial Relation Officer hanya ada di head office atau di kantor pusat, maka kita yang harus turun ke daerah-daerah yang di mana ada kasusnya tersebut, atau di cabang mana, atau udah terdaftar di Snaker mana. Keamanan diri ini karena yang kita selesaikan ini terkait dengan urusannya perut ya teman-teman ya, terkait dengan urusan perut, maka kadang-kadang pada saat penyelesaian itu sendiri, ya mungkin ada beberapa tim kita tuh yang hampir ya kena pukul, kena lempar, dan lain sebagainya. Padahal kita pada proses tripartit namanya, penyelesaian bagaimana untuk mekanisme misalkan pemutusan hubungan kerja itu akan dilakukan. Hak dan kompensasi atau benefitnya seperti apa. Kemudian mobilisasi. Mobilisasi ini terkait dengan apa ya, mobilisasi ini mungkin terkait dengan, ya kalau misalkan kita mau kemana-mana itu dalam kondisi seperti ini juga, terkait dengan COVID juga, itu agak sulit, agak terkendala bagi kita untuk eksekusi penyelesaian kasus-kasus kepegawaian itu sendiri. Kemudian sistem ini terkait dengan ya mungkin aplikasi-aplikasi kalau misalkan kita ingin melakukan penyelesaian itu menggunakan Zoom, kemudian Webex, dan lain sebagainya macamnya. Nah, kadang-kadang kalau misalkan kita itu melakukan dengan Zoom atau Webex, melakukan proses perundingan bipartit dengan pegawai, itu kadang-kadang karena kita terkendala misalkan pegawai ini berada di daerah, ya katakanlah daerah yang susah sinyal, enggak saya katakan daerah terpencil atau daerah tertinggal, katakanlah daerah yang susah sinyal, itu kadang-kadang karena pesan yang enggak sampai, jadi kadang-kadang salah tangkap, misunderstanding antara pegawai dan perusahaan. Nah, posisi industrial relation ini adalah mewakili perusahaan untuk menyampaikan kepada pegawai. Ini terkait dengan bagaimana cara kerja, proses penyelesaian, mungkin dari proses bagaimana kasus itu masuk, dan bagaimana proses sampai dilakukan penyelesaian.
Untuk kasus itu sendiri, ini saya ambil sampling contoh kasus nih. Misalkan biasanya paling banyak di kasus perbankan itu ya yang kayak gini-gini, fraud. Kalau misalkan teman-teman familiar dengan istilah kata-kata fraud. Nah, misalkan kasusnya itu berdasarkan laporan hasil audit internal perusahaan, terdapat pelanggaran prosedur di KCP Bank A, bahwa terdapat praktik pemalsuan dokumen oleh pegawai A dan melakukan tindakan fraud, yaitu menyalahkan dana marketing misalkan sebesar 10 juta. Nah, ini alur kasusnya. Biasanya misalkan di KCP Bank A itu tadi, itu akan dilakukan special report oleh RBC. RBC ini namanya Regional Business Control. Nah, dari special report yang dilakukan oleh RBC ini sendiri akan ditindaklanjutin oleh internal audit atau auditor investigator untuk mendalamin lagi, untuk menginvestigasi lebih jauh terkait dengan indikasi pelanggaran yang dilakukan oleh pegawai A itu tadi, apakah memenuhi evidence atau bukti yang cukup untuk bisa dikatakan dia telah melakukan tindakan fraud. Nah, nanti hasil daripada temuan atau hasil dari proses investigasi yang dilakukan oleh internal audit ini, nanti pada akhirnya itu akan diusulkan kepada direksi atau manajemen. Sifatnya itu kalau di perusahaan itu akan memberikan nota usulan terkait dengan apakah pegawai A ini mendapatkan sanksi PHK kah? Apakah pegawai A ini mendapatkan SP3 kah, SP2 dan lain sebagainya. Nah, semisal kalau misalkan nota usulan ini tadi kemudian direksi atau manajemen memutuskan bahwa untuk pegawai A ini akan diberikan sanksi berupa PHK, maka dari internal audit akan memberikan surat tersebut kepada human capital. Dan human capital akan menurunkan lagi disposisi surat tersebut ke industrial relation. Ketika putusannya PHK, industrial relation akan melakukan eksekusi. Bagaimana cara mengeksekusinya untuk proses PHK? Itu seperti ini. Nah, teman-teman, cuman karena kondisi saat ini kita tahu bahwa pemerintah telah mengesahkan beberapa peraturan pemerintah terkait dengan tindak lanjut Undang-Undang Cipta Kerja, khususnya terkait dengan ketenagakerjaan itu ada 4 peraturan pemerintah terbaru. Itu ada terkait dengan jaminan kehilangan pekerjaan, kemudian waktu kerja, PKWT-PKWTT, kemudian PHK, dan lain sebagainya. Kemudian ada PP terkait dengan pengupahan, sama PP terkait dengan tenaga kerja asing. Cuman kita di Industrial Relation ini akan fokus di 3 PP. Kami sendiri masih dalam proses pengkajian dan pembelajaran terkait dengan 3 PP, yakni JKP, waktu kerja, PKWT, PKWTT, kemudian PHK, sama pengupahan. Karena ada sedikit perbedaan terkait dengan cara kerjanya pada akhirnya sama kompensasi yang akan diberikan. Nah, kalau sebelum berlakunya peraturan pemerintah yang disahkan oleh pemerintah saat ini, itu ketika PHK, ketika perusahaan melakukan PHK kepada pegawai, maka perusahaan tidak dapat serta-merta melakukan PHK kepada pegawai secara sepihak. Perusahaan akan melakukan pemberitahuan terlebih dahulu kepada pegawai bahwa akan dilakukan PHK kepada pegawai tersebut dan akan selanjutnya dilakukan perundingan bipartit. Di dalam perundingan bipartit ini sendiri, biasanya kita akan menjelaskan kepada pegawai bahwasanya perundingan bipartit yang kita lakukan itu adalah sebagai tindak lanjut dari keputusan manajemen atas pelanggaran yang sudah dia lakukan berdasarkan hasil daripada internal audit perusahaan, bahwasanya sanksinya merupakan pelanggaran berat nih, akhirnya di PHK. Nah, kita akan berbicara masalah hak dan kewajiban dia. Dan outputnya adalah kita akan memberikan risalah perundingan bipartit, kemudian dan daftar hadir perundingan bipartit. Itu sebelum peraturan pemerintah saat ini disahkan. Cuman apa perbedaannya ketika peraturan pemerintah saat ini telah disahkan? Nah, ada di pasal peraturan pemerintah yang di bagian tentang waktu kerja, PKWT, sama PHK, itu perusahaan memberitahukan kepada pegawai yang di PHK
langsung bisa mem-PHK pegawai tersebut, cuman pegawai wajib memberikan tanggapan atau penolakan jika tidak setuju. Apabila pegawai tersebut setuju, maka tidak ada perundingan bipartit. Itu bedanya. Nah, kemudian selanjutnya, kalau semisalnya pegawai tersebut tidak sepakat atau tidak setuju atau menolak untuk di-PHK, katakanlah tidak sesuai, misalkan kompensasi yang pingin dia itu misalkan 211, misalkan 2 kali uang pesangon, 1 kali uang penghargaan masa kerja, sama 1 kali uang penggantian hak. Nah, akhirnya sebagai tiket selanjutnya untuk proses penyelesaian perselisihan hubungan industrial ini, itu akan dilakukan atau didaftarkan ke tripartit. Tripartit ini, ya tripartit itu lembaganya Disnaker tadi ya teman-teman, Disnaker, Dinas Tenaga Kerjaan. Itu sebagai tiket untuk bisa ke situ adalah output-nya adalah risalah tadi, risalah perundingan bipartit. Nah, apabila sudah didaftarkan oleh salah satu pihak ke Disnaker setempat di mana tempat pekerja itu berada, maka Disnaker akan melakukan pemanggilan kepada pegawai dan perusahaan dan akan dimediatori oleh mediator sesuai kualifikasi yang ditetapkan oleh Undang-Undang 2 2004 tentang penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Kemudian akan dilakukan mediasi kembali dan output daripada tripartit ini sendiri apabila antara perusahaan dan pegawai itu telah mencapai kesepakatan dalam artian bagaimana kompensasinya dan lain sebagainya, maka output daripada Disnaker ini adalah berupa surat anjuran. Surat anjuran baik itu ditujukan kepada pegawai, baik itu kepada perusahaan. Dalam waktu 10 hari kerja, baik perusahaan maupun pegawai harus memberikan tanggapan kepada surat anjuran dari Disnaker tersebut. Apakah pegawai ataupun perusahaan itu tadi setuju atau tidak terkait dengan anjuran yang telah dikeluarkan atau ditetapkan tadi. Nah, namun beda halnya ketika dalam tripartit ini atau mediasi di Disnaker ini sepakat. Maka output-nya adalah berupa perjanjian bersama. Ini agak jelimet ya Kak Umi ya. Masuk-masuk ke sini mungkin hal-hal yang baru ya istilah-istilah ini ya. Installation ya. Kemudian kalau misalkan nggak sepakat di dalam tripartit atau Disnaker ini, salah satu pihak dapat mengajukan gugatan di Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri. Nah, jadi Pengadilan Hubungan Industrial itu berada di Pengadilan Negeri. Biasanya hakimnya itu adalah hakim ad hoc dan hakim karir. Nah, oke. Ini saya udah selesai nih, Komi. Waktu saya masih berapa banyak ya, Komi? Mungkin bisa ke sesi Q&A langsung ya, Kak. Ini Oke, masih boleh, silakan. ada 40 menit lagi sih untuk sampai Oke, akhir siap. acara. Kita sembari jalan aja. Oke, siap. Silakan, Kak Umi. Dari pertama pertanyaan ada dari Kak Zidni Amson. Pertanyaannya saya bacakan ya, Kak. Apakah di usia 33 tahun akan susah untuk mendapatkan pekerjaan yang baru? Jika ya, mohonkan advice and inputannya. Terima kasih. Monggo dijawab, Mas Agus. Oke, siap. Terima kasih. Pertanyaan Mbak. Mas Zidni. Oh, Mas Zidni. Apakah kalau misalkan sudah 30 tahun atau lebih, susah mencari pekerjaan atau tidak gitu ya, Kak Umi ya? Ya, benar, Kak. Pertanyaannya susah nggak susah sebenarnya tergantung. Dalam artian tergantung perusahaan, karena yang untuk pembukaan yang untuk di usia 30 tahun itu biasanya Mas Zidni itu adalah pro hire. Nah, untuk bagi yang usia yang 30 tahun ini tadi ketika dia kayakan pengalaman sebetulnya mudah. Cuman yang bikin sulit itu adalah kesempatan mencari pekerjaan atau informasi perusahaan yang membuka lowongan yang seperti ini tadi. Biasanya itu jarang sekali. Nah, cuma sepanjang di usia 30 tahun tadi kaya akan pengalaman dan riwayat dalam pekerjaan itu tidak ada catatan track record yang buruk. Karena kenapa? Biasanya kalau pegawai itu memiliki track record, misalkan dia di PHK, Kak Umi. Yeah. Misalkan pegawai ini di PHK, selain biasanya di forum human capital ini ada sharing
semacam sharing data dan lain sebagainya, ada rekonfirmasi dan lain sebagainya apabila dia pernah bekerja di sini. Biasanya dia nanya nih, misalkan Kak Umi siapa misalkan, apakah Umi ini selama bekerja di perusahaan ini memiliki catatan baik atau buruk? Oke, kalau semisalnya dia ini adalah pegawai yang di PHK karena kasus atau karena dan lain sebagainya karena di PHK, biasanya masjid nih ini akan sulit. Meskipun dia kaya akan pengalaman ya, akan sulit karena data tersebut akan dilaporkan, kalau kita ya akan dilaporkan ke OJK, ke otoritas yang berwenang. Data pegawai ini akan kita laporkan oleh internal audit itu ke OJK. Nah, pertanyaan masjid ini tadi, apakah sulit atau tidak sulit? Sebetulnya kalau masjid ini kaya akan pengalaman dan lain sebagainya macamnya, itu sebenarnya nggak akan sulit. Yang bikin sulit itu adalah kesempatan mencari informasi dan lowongan untuk yang pro hire di bidang masjid ini tadi. Kecuali apabila masjid ini memiliki teman atau link yang bisa merekomendasikan masjid ini untuk dipanggil tanpa jalur adanya informasi lowongan tadi. Mungkin itu jawaban dari saya Mas Dini, berdasarkan pengalaman ya. Semoga bisa menjawab ya Tommy ya. Atau bisa di-unmute ya Mas Dininya kalau misalkan masih mau perlu ini lagi Tommy. Oke, Mas Zidni mungkin ada tanggapan, Mas? Sudah saya buka. Halo, Mas? Halo. Halo Mas Zidni. Iya, halo. Ya, gimana Mas Zidni? Apa yang bisa diceritakan Mas Zidni? Saat ini sih saya masih bekerja. Oke. Masih bekerja. Saya hanya butuh challenge lagi yang baru. Oh alah. Oke, siap. Intinya masih ada sesuatu yang ingin saya gapai gitu. Hanya sekarang mungkin karena pandemi rata-rata tuh perusahaan mencari yang fresh grade. Oke. Right? Terus ya mungkin tantangan saya terbesar saat ini ya fresh grade aja. Udah gitu aja Mas. Terima kasih. Oke. Kalau boleh tahu Mas Zidni sekarang itu posisi dan bekerja di perusahaan apa Mas Zidni? Saya di perusahaan perbankan IT. Oke, perbankan juga ya Mas Zidni ya. Udah Iya. berapa tahun Mas Zidni? Dari 2012 sampai saat ini. Wow, lumayan ya, lama ya Iya. Mas Zidni ya, lama banget ya. Kenapa tuh Mas Zidni? Kalau boleh tahu alasannya? Kesempatan karirnya kah? Atau pengen sesuatu yang tantangan yang baru yang Mas Zidni sampaikan tadi? Kesempatan karir dan tantangannya aja yang saya cari. Kesempatan karirnya sejauh ini belum membuka ya Mas Zidni ya? Yes, betul. Oke, saya paham, sangat paham Mas Zidni. Ya, memang begitulah ya Mas Zidni ya, kondisi-kondisi dunia kerja itu kadang-kadang kita juga nggak paham ya. Untuk kesempatan karirnya itu entah like, dislike, atasan, dan sebagainya macam akhirnya rekomendasi gitu didapatkan. Kemudian apakah karena ketentuannya itu yang memang kadang-kadang mempersulit untuk pegawai itu bisa mempermudah karir dan lain sebagainya. Mungkin itu ya Mas Zidni ya? Iya, betul. Oke. Mungkin Mas Zidni, ketika Mas Zidni pengen mencoba sesuatu yang baru Mas Zidni, ya tadi ya ada dua cara Mas Zidni. Pertama memang ada pembukaan yang pro hire, khusus pro hire, atau yang kedua karena ada link atau relasi terkait dengan rekomendasi Mas Zidni. Alhamdulillah bulan ini ada pembukaan untuk posisi yang saya saat ini. Hanya saja saya katanya sih yang dicari tuh fresh grade justru. Lucunya itu aja. Oleh karena itu Cuman saya Mas, juga oleh sebab itu saya sedang mencari mungkin challenge yang lain di dunia IT karena kan banyak IT sekarang dibutuhkan project management. Nah, pengalaman saya juga untuk project management ya hampir 2 tahun selama itu gitu. Ya, kalau di era sekarang ini ya apa ya, revolusi industri 4.0 ya Mas Zidni ya. Memang Ya, untuk betul. orang-orang yang berkeahlian IT itu sangat mahal ya bisa dibilang ya. Sangat-sangat mahal karena terkait dengan produk-produk digital sekalian sekarang ini maksudnya itu menjadi primadona ya, apalagi ditambah kondisi yang saat ini lagi pandemik ya. Itu sangat-sangat mahal sih Mas Zidni ya.
Iya betul. Apalagi kalau misalnya di perusahaan-perusahaan semacam startup dan lain sebagainya macam itu sangat mencari sekali orang IT. Betul. Sangat Iya, dicari ya. kalau misalkan masjid nih itu pengen di luar kayak perbankan, itu perusahaan startup itu sebenarnya membuka kesempatan besar sih. Cuman ketika masjid nih tadi pertanyaannya persyaratannya fresh graduate, sebenarnya tidak menutup kemungkinan masjid ini juga kalau misalkan mau masuk lamaran tetap dimasukin aja masjidnya. Karena Iya memang juga sih. karena kadang-kadang meskipun dipersyaratkan itu kan lebih ke prioritas ya masjidnya. Maksudnya Ya, prioritas perusahaan itu mencari fresh graduate. Cuman memang kalau semisal kandidat yang fresh graduate itu tadi tidak memenuhi kriteria, biasanya ada pertimbangan lain daripada persyaratan yang sudah dipublikasikan oleh perusahaan itu sendiri, Mas. yes. Nah, begitu pula sebaliknya, buat fresh graduate, ketika perusahaan membuka informasi atau lowongan pekerjaan, misalkan minimal pengalaman 2 tahun, 1 tahun pengalaman di bidang yang ini. Nah, jangan teman yang fresh graduate yang tidak ada pengalaman tidak ikut melamar, tidak ikut apply. Teman-teman yang fresh graduate yang tidak ada pengalaman wajib apply juga. Karena kondisinya sama yang seperti saya sampaikan ke Mas Didi. Karena tidak menutup kemungkinan teman-teman fresh graduate itu juga dipertimbangkan. Kalau teman-teman fresh graduate itu di dalam masa kuliahnya itu prestasinya banyak, kemudian selama masa mencari pekerjaan produktivitas waktu teman-teman itu seperti magang atau pelatihan kerja dan lain sebagainya, persiapan prakerja, itu tidak menutup kemungkinan teman-teman itu juga akan dipertimbangkan. Jadi persyaratan-persyaratan yang diinformasikan atau yang dipublikasikan itu tidak boleh tidak boleh mendiskreditkan buat teman-teman buat tidak mendaftar. Daftar aja. Itu Mas Idni. Iya, terima kasih. Oke, Siap, terima kasih. kembali kasih Mas Idni. Sukses Ya. terus pokoknya. Semoga cepat Amin, dapat amin. pekerjaan sesuai dengan keinginan Mas Idni dan sukses dan sehat selalu buat keluarga. Amin, amin. Oke, terima kasih Mas Agus untuk jawabannya. Jadi pada akhirnya usaha kita untuk meyakinkan gitu ya, Mas Agus ya, ke user ya, gimana Iya. kita tuh worth it untuk kita tuh bervalue gitu ya untuk diterima gitu kan ya. Betul banget Kak Ome, betul banget. Mas Agus mungkin gini, saya mau nanya, tadi kan untuk yang lowongan pekerjaan misalkan ada persyaratannya 2 tahun, itu kita Ya, fresh graduate bisa untuk mendaftar. Itu kita sebagai fresh graduate itu bisa mendaftar maksimal tuh 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun kita masih bisa ikut bersaing dalam lowongan pekerjaan itu berapa tahun, Mas? sebenarnya sangat bisa, baik dia tuh baru lulus kah, udah berapa tahun lulus kah, itu sebenarnya sangat-sangat bisa Kak Ome. Sangat-sangat bisa, tergantung bagaimana, itu tadi, kembali ke application letternya. Bagaimana resume-nya, bagaimana mereka mempresentasikan diri mereka, bagaimana cara personal selling mereka, bagaimana cara mereka itu memberikan interested bagi recruiter atau human capital, bagaimana cara mereka menyajikan data diri mereka itu semenarik mungkin, bagaimana cara kandidat itu bisa memberi ketertarikan bagi recruiter itu untuk membaca CV-nya. Bagaimana, itu semua tergantung daripada CV dan application letter-nya, Komi. Bukan terkait dengan berapa lama masa tunggu atau berapa lama dia lulus dan lulusnya itu sangat-sangat bisa sekali. Oke, terima kasih Mas Agus. Ini menyambung dengan pertanyaannya Mbak Rodiatul Jannah. Halo, tadi di awal ada pembuatan CV yang menarik untuk melamar pekerjaan. Gimana cara membuat agar CV tersebut tidak monoton dan menarik? Monggo dijawab Mas Agus. Oke. Untuk CV ya, untuk CV sebenarnya Mbak Rodiatul Jana, sebenarnya CV itu yang jelas kalau bisa nih diprioritaskan jangan berlembar-lembar ya. Jangan berlembar-lembar. Kalau bisa itu disajikan informasi tentang diri kita itu ya 1 lembar saja untuk CV-nya. Kemudian terkait dengan teknisnya, CV ini sebaiknya dibentuk dalam PDF ya. Jangan sekali-kali teman-teman itu mengirimkan CV di dalam bentuk Word atau apalah ya. Kalau kadang-kadang misalkan
dikirim email ke tim recruiter atau tim rekrutmen, kadang-kadang kalau dia nggak PDF nih, biasanya kacau dan lain sebagainya. Apalagi lebih daripada satu halaman biasanya tim recruiter itu males ya ngeprintnya dan membacanya itu lebih senang kalau dalam bentuk PDF ya Umi. Kadang-kadang sebelum di-print ya, kadang-kadang sebelum di-print tuh teman-teman itu ngelihat dalam bentuk PDF itu enak dibaca ya, enak dibaca. Nah, terkait dengan bagaimana penyajiannya, sebenarnya saya juga mana ya contohnya ya. Sebenarnya terkait dengan bagaimana cara menyajikan CV yang baik itu tadi, sebenarnya ya kurang lebih di dalam profil itu terdapat data diri lengkap, kemudian ada juga terkait tentang saya itu ya ini additional information sih. Ini kategori additional information Mbak Rodiatul. Mbak Rodiatul ya tadi ya. Iya. Ya, Mbak Rodiatul. Kemudian pendidikan formal, kemudian ada pendidikan informal, ini sifatnya nggak wajib kalau ada semacam ya lisensi, sertifikasi, pendidikan, pelatihan kerja, dan lain sebagainya. Kemudian prestasi ini ya bagi yang sifatnya yang mahasiswa tadi, kalau misalkan bagi yang punya pengalaman kerja, mungkin pengalaman kerja atau prestasi pengalaman kerja. Kemudian media sosial ini sebetulnya sifatnya nggak wajib. Kemudian kayak keterampilan dan lain sebagainya macamnya, itu aja sih. Terkait dengan penyajiannya itu sebenarnya desainnya aja untuk contoh yang lebih bagus dan lebih menarik. Sebenarnya banyak tersaji di LinkedIn sih, Mbak Rodiato. Karena sekarang ini trennya untuk percepatan, nah ini terkait dengan ini juga nih, Mas Ibni nih. Karena kadang-kadang kebutuhan lowongan tertentu, pembukaan yang sifatnya urgent, Kak Umi, itu basisnya di LinkedIn itu sangat banyak ya. Ketika mereka butuh terkait dengan jabatan atau lowongan tertentu, mereka tinggal semacam bikin postingan, itu rekruternya itu, baik itu personal recruiter atau melalui perusahaannya sendiri, itu biasanya melakukan postingan di LinkedIn, cukup teman-teman biasanya komen, interested, atau misalkan apapun itu, misalkan apa instruksi dari rekruternya itu tadi terkait dengan apakah teman-teman tertarik dengan lowongan itu dan memenuhi syarat itu, biasanya teman-teman rekruter itu langsung melihat profil dan CV. CV-nya biasanya diminta melalui DM. Itu sih, Kak Umi. Ya terkait dengan item-item atau terkait dengan field-field yang harus ada di CV itu ya tidak-tidaknya ini si Mbak Rodiatul. Terkait dengan prestasi ini, prestasi ya bagi yang fresh graduate, mahasiswa. Kalau bagi yang punya experiences, itu bisa pengalaman kerja. Selebihnya, itu desain aja. Cuman terkait dengan jumlahnya, kalau bisa CV itu cukup 1 lembar saja. Dan ketika mau dikirim, itu diusahakan dalam bentuk PDF, dan warnanya, pemilihan warna, itu tidak terlalu gelap. Tidak terlalu gelap, dan mudah dibaca. Itu Mbak Rodiatul. Mungkin kalau misalkan ada pertanyaan-pertanyaan dari Mbak Rodiatul, Pak Umi bisa di-unmute, mungkin bisa dibantu Mbak Rodiatulnya. Sebentar. Ini eksklusif sekali ya malam ini ya. Halo Mbak Rodiatul. Halo. Malam Mbak Rodiatul. Halo ya. Iya, gimana Mbak Rodiatul? Gimana nih sebelum itu mungkin Mbak Rodiatul bisa bercerita dulu nih. Mbak Rodiatul profilnya apa, backgroundnya apa sekarang ini? Kalau backgroundnya sih bekerja ya, kalau sekarang lagi bekerja. Oke. Udah lama, sorry, bekerja di perusahaan apa Mbak Rodiatul? Di bidang building cleaning. Oke, udah berapa lama Mbak Rodiatul? Sudah 2 tahun ini sih. Sudah 2 tahun ini. Iya. Oke. Oke. Oke, dari jawaban, oke, Tommy. Dari jawaban saya tadi Mbak Rodiatul, kira-kira gimana Mbak Rodiatul?
Kalau untuk jawabannya sih udah ngerti ya, saya udah paham lah. Intinya kan nggak perlu berlebihan dalam CV-nya itu ya. Betul. Berarti kan cukup yang poin-poinnya yang terpenting aja. Betul Mbak Rodiatul. Kalau semisal kan banyak nih, banyak pengalaman dan lain sebagainya macamnya, atau teman-teman yang fresh graduate tadi banyak prestasinya yang sampai meluber ya. Kalau kita ngomongin air tuh sampai meluber kemana-mana ya, meluber kemana-mana. Misalkan dari tahun 2012 nih, tahun 2012 sampai tahun 2021 dicantumin semuanya sampai berlembar-lembar. Nah, itu diusahain itu yang terupdate saja dan pilih yang kira-kira yang top 10 atau top 5 yang mungkin yang paling biggest mungkin prestasinya itu. Jangan di semuanya. Oh Itu iya. sih. Iya. Oke, terima kasih. Sama-sama Mbak Rodiatul. Sukses terus ya Mbak Rodiatul. Amin ya. Kasih. Oke. Jadi intinya pengalaman ya Mas di dalam CV itu yang mungkin yang pertama kali dilihat ya untuk kita nanti di pekerjaan itu dia bisa survive apa enggak gitu kan ya, benar ya. Untuk pengalaman dan kemampuan atau keahlian. Oke, terima kasih. Untuk pertanyaan selanjutnya, Mas Agus dari Andrea Martowardoyo ini ingin bertanya, dengan kondisi sekarang, apakah diizinkan pengurangan gaji jika berdasarkan Undang-Undang Ketenagakerjaan yang baru? Need opinion. Monggo Mas Agus dijawab. Oke. Mas Andrea ya, yang partisipan nih. Terkait dengan posisi apakah perusahaan saat ini dapat melakukan pengurangan gaji kepada pegawai terkait dengan kondisi pandemik dan lain sebagainya macamnya berdasarkan Undang-Undang Ketenagakerjaan. Sebenarnya di dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan dia tidak berbicara masalah pengurangan gaji. Cuma di Undang-Undang Ketenagakerjaan dia berbicara masalah kesanggupan perusahaan itu membayar gaji pegawainya. Cuman sebenarnya istilah pegawai ini nggak ada ya bahasa hukumnya Mbak Kak Umi ya. Sebenarnya di dalam bahasa hukumnya itu pekerja atau buruh. Pekerja atau buruh. Karyawan, pegawai, dan lain-lain itu cuman bahasa company kita aja nih. Bahasa kita. Nah, pertanyaannya apakah bisa perusahaan itu melakukan pengurangan? Harusnya terkait dengan kondisi seperti ini ya. Karena minimum untuk gaji itu ya sebenarnya meskipun di dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan itu dalam artian tidak seluruh atau tidak sedetail teknis pengaturannya, di Undang-Undang Ketenagakerjaan itu diatur dengan peraturan pemerintah nih. Diatur lebih lanjut di dalam peraturan pemerintah. Peraturan pemerintah perusahaan itu berlaku maksimal 2 tahun dan harus diperpanjang. Nah, Mas Andrea, itu ini apa ya, harus dilihat lagi nih di peraturan perusahaannya apakah juga diatur nih terkait dengan perusahaan dapat melakukan pengurangan gaji kepada pegawai. Karena di dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan dia tidak mengatur perusahaan itu dapat melakukan pengurangan gaji kepada pegawai. Cuma di dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan itu perusahaan harus membayar upah atau gaji yang kita sebut itu minimum UMR lah istilahnya, nggak boleh di bawah UMR. Apabila di bawah UMR itu bisa dilaporkan ke Disnaker. Oke, terima kasih Mas Agus atas jawabannya. Untuk Ya, Mas Andrea, apabila ada yang masih belum clear, bisa disampaikan mungkin di kolom iya chat bisa gitu. di-unmute gitu ya. Mungkin Mas Andrea punya ada masalah kali ya, atau apa yang bisa diceritain Mas Andrea? Dari Mas Andrea, clear Mas, untuk pertanyaan selanjutnya ya Mas. Oke. Dari Mas Andrea udah menjawab di chat, clear untuk jawaban dari Mas Agus. Selanjutnya ada pertanyaan dari Mbak Ana Windria Stuti. Jadi Ini pertanyaan baru ya. Oke. Jadi izin nanya, misalkan ada case seperti saya bekerja sebagai penyedia jasa keamanan atau outsourcing selama 3 tahun dan sudah resign, ya kan? Saya bekerja selama 12 jam per hari selama 5 hari per minggu. Jika menurut Undang-Undang Ketenagakerjaan harusnya saya dibayar lembur 4 jam per hari. Tapi saya hanya menerima 150.000 per bulan sebagai pengganti upah lembur
Dan ketentuan itu ditulis dalam PKWT. Ternyata setelah saya membaca Permen Kemenaker Trans tentang upah lembur, harusnya saya dibayar lebih sehingga saya merasa dirugikan gitu. Apakah saya bisa get back sisa uang hak saya tersebut meskipun saya sudah menandatangani PKWT letter? Karena saya rasa banyak kasus seperti ini yang terjadi pada perusahaan-perusahaan yang mungkin sering melakukan kecurangan gitu. Mas Agus, monggo dijawab Mas Agus. Oke, mungkin Mbak Ananya bisa di-unmute dulu ya, Tommy. Sebentar. Malam Mbak Ana. Ya, halo. Malam. Ya, halo malam. Ya, Mbak halo Ana. malam. Ya, Iya. karakteristik yang diceritakan, yang ditanyakan sama Mbak Ana ini biasanya ini ada terkait dengan 3 pihak ya Mbak Ana ya. Biasanya Ya, dalam artian ada pihak perusahaan penyedia jasa, kemudian ada yang si pegawai itu sendiri, sama perusahaan pemanfaat jasa. Kurang lebih begitu ya Mbak Ana ya. Ya, betul. Nah, kalau kita berbicara masalah hubungan kepegawaian atau hubungan ketenagakerjaan, ini antara siapa dengan siapa nih? Oke, kita bedah dulu nih. Kalau untuk hubungan kepegawaian antara perusahaan penyedia jasa sama perusahaan pemanfaat jasa atau pengguna jasa, itu hubungannya antar perusahaan nih. Nah, lalu bagaimana dengan pegawai ini tadi? Pegawai ini hubungan kepegawaiannya itu antara pegawai ini sendiri dengan perusahaan penyedia jasa, atau kita istilahnya sebut tenaga alih daya atau outsourcing. Nah, terkait dengan upah lembur dan lain sebagainya, itu sebenarnya kalau di Undang-Undang Ketenagakerjaan ya misalkan hari kerja dalam 1 pekan itu 5 hari kerja, kemudian misalkan maksimal lembur misalkan dalam 1 hari misalkan maksimal 4 jam nggak boleh lebih, kemudian dalam 5 hari itu berapa maksimal, kemudian terkait dengan berapa upah yang harus dibayarkan per jamnya. Itu sebenarnya untuk upahnya itu sendiri Mbak Ana, per jamnya itu lembur sendiri, ya harusnya kalau misalkan maksimal 4 jam dalam 1 hari itu sendiri, hitungannya per jam itu misalkan ya kalau misalkan 1 jam itu tadi, ya misalkan kalau berdasarkan jabatan ini biasanya beda-beda Tommy. Berdasarkan jabatan itu biasanya beda-beda. Ya kalau misalkan staff itu misalkan upah lemburnya itu 1 jam katakanlah 60.000. 60.000. Kemudian katakanlah officer misalkan 1 jamnya 100.000. Nah, itu biasanya dibayarkan 1 bulan biasa berbarengan dengan gaji atau H+2 atau H+1 setelah gaji. Nah, cuman tadi pertanyaan si Mbak Ana, upah lemburnya itu tadi dibayar misalkan 150 per bulan. 150 per bulan, itu jatuhnya kayak bukan, itu flat ya Mbak Ana ya, 150.000 per bulan itu flat ya, tidak memperhitungkan berapa banyak jumlah jam lemburnya dalam 1 bulan ya Mbak Ana ya? Iya. Oke. Sebetulnya kalau untuk upah lembur itu ya hitungannya sebenarnya udah overtime ya, sudah di luar waktu kerja ya, maksud di waktu maksimal kerja itu ya kita kalau di undang-undang kerjaan itu ya 8 jam ya, 8 jam dan lain sebagainya. Kalau anak-anak ya di bawah 8 jam dan itu pun tanda kutip perusahaan harus memberikan pekerjaan yang layak dan tidak berat. Nah, cuman posisinya Mbak Ana, kalau misalkan dalam 1 bulan itu tadi dibayarkan cuma 100.000 tadi, cuman kita lemburnya 150 ya Mbak Ana ya? 150. Itu sebaiknya perlu ada apa ya, semacam kajian ulang lah Mbak Ana. Dalam artian ya mungkin sifatnya, mungkin Mbak Ana punya serikat pekerja atau apa Mbak Ana? Nggak ada, cuman saya angkat case ini juga relate sama dulu saya juga di human capital, tapi memang company itu masih startup juga ya. Nah, yang agak dikhawatirkan itu kan di Indonesia ini company masih banyak yang kurang aware terkait dengan ketentuan hak-hak tenaga kerja. Nah, banyak juga yang nggak terlalu aware dengan PKWT yang mereka tanda tangani, yang mestinya
Ya, tanda eh, tangan aja ya, gitu ya. mereka aware Oke. bahwa seberapa besar sih hak mereka dan kewajiban yang mereka harus berikan kepada company. Nah, dari sini makanya yang saya tanya, kalau misalkan case-nya seperti itu, baik, ini kan karena sudah resign ya, kalaupun misalkan dia belum resign, apakah si karyawan ini masih bisa aju banding atau mungkin menuntut terhadap pihak company yang tempat mereka bekerja, atau hak mereka itu bisa didapat nggak sih yang mestinya tadi Oke. sesuai peraturan kementerian? Oke. Kalau misalkan kita berbicara masalah undang-undang existing ya, Mbak Ana, dalam artian undang-undang tenaga kerjaan ya, meskipun ada beberapa pasal itu yang dihapus di dalam undang-undang cipta kerja. Apalagi kita berbicara masalah tadi misalkan ada pengupahan yang masih permen kentran segala macam, apalagi sekarang udah ada PP yang baru 4 terkait dengan tenaga kerjaan ya, Mbak Ana ya. Iya. Terkait resign itu juga termasuk PHK, Mbak Ana. Resign mengundurkan diri secara sukarela kalau di undang-undang tenaga kerjaan itu juga PHK. Karena dibagi masyarakat secara umum itu ya Mbak, nah kalau kita orang human capital itu seakan-akan PHK itu bahasa yang kejam ya. Iya. Iya enggak? Maksudnya seakan-akan perusahaan itu mem-PHK secara sepihak. Cuman teman-teman, maksudnya PHK ini semacam kata benda ya sebenarnya. PHK ini semacam kata benda. Nah, PHK ini banyak macam ataupun banyak alasannya kalau di undang-undang kerja-kerjaan. Meninggal dunia itu PHK atau bukan? Meninggal dunia itu PHK. Meninggal dunia itu kategorinya PHK, Umi. Oh ya. Kemudian sakit berkepanjangan, itu kategorinya PHK juga. Resign, mengundurkan diri secara sukarela, itu PHK juga. Nah, pertanyaannya, apakah Mbak Ana setelah berapa tahun dan lain segala macamnya itu bukan bahasanya banding ya Mbak Ana? Kalau misalkan banding itu, klausul banding itu nggak tepat ya. Kecuali Mbak Ana itu di PHK, kemudian Mbak Ana itu melakukan penolakan dan lain sebagainya macamnya. Di dalam internal itu bisa diupayakan banding. Maksudnya nggak setuju dengan keputusan PHK-nya itu sendiri. Oke. Kalau misalkan posisinya Mbak Ana itu di PHK. Cuman kalau misalkan posisinya Mbak Ana itu resign atau mengundurkan diri secara sukarela, mungkin dalam kurun waktu kurang dari 1 tahun atau bahkan 1 tahun, kemudian Mbak Ana merasa baca-baca, kemudian mendalami beberapa peraturan terkait tenaga kerjaan, oh ternyata ada beberapa hak saya. Kalau di Undang-Undang Tenaga Kerjaan Mbak Ana, yang sebenarnya hak atau kompensasi yang didapatkan oleh pegawai itu, terlepas maksudnya dia ini apakah pegawai yang sifatnya PKWT atau PKWTT, sepanjang dia telah selesai menjalani masa kontrak dan semacam nggak ada penalti ya maksudnya. Kalau dia resign, itu sebenarnya cuma 2 komponen Mbak Ana yang dia dapat. Kalau dia resign mengundurkan diri secara sukarela. Yang dia dapat itu adalah uang penggantian hak dan uang pisah. Uang penggantian hak itu biasanya sisa uang cuti hari. Itu yang bisa diuangkan. Nah, kadang-kadang beberapa perusahaan itu nggak bisa menguangkan sisa hak Kebijakannya cuti berbeda hari. ya? Betul sekali. Peraturan perusahaannya itu kadang-kadang nggak mengatur dalam artian dalam 1 tahun itu misalkan kita memperoleh hak cuti tahunan itu 12 hari Mbak Ana. Misalkan di dalam 1 tahun itu ya kita nggak pakai seluruhnya, artinya ada sisa nih. Nah, misalkan di tahun selanjutnya di peraturan perusahaan ini sepanjang H- setahun sebelumnya itu di carry over. Artinya hak sisa cuti yang tahun sebelumnya itu bisa diakumulasikan ke tahun ini misalkan, tahun 2021. Tidak menghapuskan hak sisa cuti hari tahun sebelumnya. Ini terkait dengan kebijakan masing-masing perusahaan, Mbak Ana. Nah, cuman kalau Undang-Undang Tenaga Kerjaan itu harusnya itu bisa diuangkan. Kalau kita ngomong Undang-Undang Tenaga Kerjaan ya. Kalau dasar argumentasinya Undang-Undang Tenaga Kerjaan, itu harus bisa diuangkan. Kalau di kita, itu sisa hak cuti hari itu diuangkan, bisa diuangkan. Kemudian apalagi? Dia bisa dapat 15%, bahasanya itu 15% dari uang pesangon dan uang penghargaan masa kerja. Dia dapat biaya take home pay. Biaya dapat pulang ke home base kalau misalkan Mbak Ana tugasnya di Jakarta, home base-nya Mbak Ana misalkan entah di Malang atau Surabaya. Nah, posisi Mbak Ana mau pulang dan lain sebagainya itu haknya Mbak Ana untuk bisa dirembes atau diganti uangnya, akomodasinya. Tuh. Kemudian uang pisah ini, ya uang pisah ini bisa 1 kali gaji.
satu kali gaji atau satu kali upah pokok atau bisa berbeda. Ini tergantung kebijakan peraturan perusahaannya Mbak Ana. Terkait apakah bisa menuntut atau tidak, sepanjang Mbak Ana telah menerima SK PHK karena mengundurkan diri, kemudian Mbak Ana merasa ada beberapa hak Mbak Ana yang belum terbayarkan, itu di Undang-Undang Tenaga Kerjaan itu ada beberapa case alasan PHK itu maksimal 1 tahun. Cuman ada beberapa case itu berdasarkan putusan MK itu unlimited. Enggak harus seberapa tahun itu bisa diajukan. Oke. Diajukan ke Pengadilan Hubungan Industrial. Nah, cuman memang kendalanya Mbak Ana di Undang-Undang 2004-nya. Di Undang 2004 tentang penyelesaian perselisihan hubungan industrialnya, tiketnya untuk bisa ke sana adalah dari Disnaker. Oke. Iya, itu kadang-kadang Mbak Ana kendalanya. Karena kadang-kadang kalau kita mengajukan gugatan ke Pengadilan Hubungan Industrial, kalau hukum perdata kan alasan gugatannya kalau nggak perbuatan melawan hukum, wan prestasi ini. Iya. Kalau ketenaga kerjaan, alasan gugatan pegawai ini kalau nggak ada perselisihan hak, perselisihan kepentingan, perselisihan pemutusan hubungan kerja, sama ada 5 itu, saya lupa. Apakah Mbak Ana itu terkait dengan perselisihan hak, apakah perselisihan kepentingan, apa perselisihan pemutusan hubungan kerja. Nah, terkait dengan kompensasi, katakan Mbak Ana itu merasa perselisihan hak ya, ada beberapa hak yang Mbak Ana itu merasa kurang dibayarkan oleh perusahaan sebelumnya Mbak Ana. Nah, itu sebenarnya bisa Mbak Ana. Ya, oke, clear. Thank you. Terima kasih. Baik Mbak Ana. Oke, Mas Agus pertanyaan udah habis. Mungkin, tapi waktu masih ada 6 menit lagi. Mungkin Mas. 6 menit lagi. Aku boleh ini nggak? Boleh share nggak? Maksudnya ini ya semacam apa ya? Risum ya, risum. Siap. Nah, ini nih maksudnya ini nih saya bilang kayak eksklusif itu ya. Karena di forum industrial ini udah mengkaji lebih dulu nih beberapa 4 dari peraturan pemerintah yang sudah disahkan ini tadi. Cuman biasa kita nggak mendalami terkait dengan TKA karena sejauh ini kita nggak menggunakan TKA. Jadi kita mengkaji dalam untuk 3 peraturan pemerintah saja. Oke, saya coba share screen di SAM-nya ya. Oke, udah kelihatan, Romi? Sudah Mas Agus. Nah, ini resume daripada peraturan pemerintah yang baru saja masih hangat nih beberapa hari kemarin yang baru disahkan oleh pemerintah terkait dengan tindak lanjut daripada Undang-Undang Cipta Kerja. Ada sedikit beberapa perubahan terkait dengan kompensasinya. Nah, ini nih untuk pesangon, untuk masa kerjanya kalau misalkan dia kurang dari 1 tahun itu dapat 1 bulan upah besar pesangonnya. Kemudian kalau dia kurang 1 tahun tapi juga lebih dari 1 tahun tapi kurang dari 2 tahun itu 2 bulan upah dan lain sebagainya macamnya. Ini kayaknya nggak ada perubahan nih untuk masa kerja besar pesangon dan lain sebagainya ini nggak ada perubahan nih. Nah, kemudian terkait dengan uang penggantian ini nih Mbak Ana, cuti tahun yang belum diambil dan belum gugur. Ini nih contohnya Mbak Ana. Ini masih sama, itu yang bisa diuangkan Mbak Ana. Itu juga termasuk hak Mbak Ana. Ketika Mbak Ana merasa itu belum dapat uangnya, belum dapat pembayarannya terkait dengan sisa hak cuti harinya, artinya ada perselisihan hak di situ Mbak Ana. Kemudian biaya atau ongkos pulang tadi yang saya bilang biaya take home pay atau home base-nya dari work location atau unit kerja di mana dia bekerja, kemudian di mana dia berdomisili atau dia tinggal, itu haknya adalah bisa dirembes bahasa kita ya, bisa diganti ya akomodasi dia pulang itu merupakan hak kita yang harus diketahui oleh teman-teman sekalian, baik itu pekerja, pencari kerja maupun mahasiswa nanti yang akan bekerja. Kemudian hal-hal lain yang ditetapkan dalam PK, PP, dan PKB. Nah, ini aja mungkin klausul yang baru nih. Hal-hal lain yang ditetapkan dalam PK, PP, dan PKB.
Kalau di Undang-Undang Tenaga Kerjaan itu 15%. 15% dari uang pesangon dan uang penghargaan masa kerja dan atau pilihan. Dan biasanya kami itu tidak memilih satu di antaranya. Kami akan beri dua-duanya kalau di kami. Ya, intinya tuh memberikan keadilan lah bagi pegawai. Bukan 15% dari uang pesangon atau 15% dari uang penghargaan masa kerja, tetapi dua-duanya kita akumulasikan. Dia nggak mau jalan lagi ya. Oke, sebentar ya. Oke, ini untuk alasan PHK sama pesangon UPMK, UPH. Ini yang ada sedikit perbedaan ini yang di 0,5 ini, Kak Umi. Kalau sebelumnya itu nggak ada cerita yang namanya 0,5. Semuanya satu. Nah, artinya di sini ada apa ya, penurunan atau adanya pengurangan terkait dengan kompensasinya. Misal, kalau misalkan alasan PHK-nya itu karena pengambil alihan perusahaan dan lain sebagainya, kemudian ada efisiensi yang sebagian perusahaan mengalami kerugian. Nah, ini yang ditanyain sebelumnya tadi nih. Iya. Ini masalah pengurangan gaji itu sebenarnya nggak masuk ya, karena di sini ngomongnya alasan PHK. Kalau misalkan pengurangan gaji cuman masih bekerja bukan di PHK ya, itu tadi ya, nggak sesuai ya. Kecuali di PHK. Kemudian, selain daripada ini, nih ada 0,5, 0,75, 0,5. Ya wajar jika beberapa teman-teman serikat pekerja atau buruh sebelum undang-undang Omnibus Law, kenapa dikatakan Omnibus Law itu ya karena memang undang-undang ini cukup complicated ya, semacam kompilasi yang terdiri dari beberapa bab, terdiri dari beberapa bidang yang dikumpulkan dalam satu payung hukum berupa undang-undang Cipta Kerja. Khusus terkait dengan ketenagakerjaan itu terdapat di bab 4. Nah, uniknya di Undang-Undang Cipta Kerja ini adalah khususnya yang di dalam peraturan pemerintah ini, tindak lanjut dari Undang-Undang Cipta Kerja ini, pegawai itu sebenarnya dari sisi kompensasi dia lebih kecil ya, Romi. Dia lebih kecil. Kemudian selain dia lebih kecil, nih lihat nih, ada beberapa pesangon tuh kadang-kadang nggak dapat nih, ini banyak min-minnya nih. Oke, selesai. Terus apa ya? Kompensasinya sekarang ini untuk pegawai yang di PHK itu, selain dia mendapatkan materi, itu imateri. Imaterinya apa? Contoh itu di PP tentang jaminan kehilangan pekerjaannya, Rumi. Jaminan kehilangan pekerjaan. Jadi pegawai itu kayak semacam didaftarkan nih di lembaga pelatihan atau pengembangan karir gitu untuk diberikan informasi layanan terkait dengan pencari kerja dan lain sebagainya. Nah, itu sekarang ini juga itu yang lagi kita kaji sih, bagaimana teknis pelaksanaannya. Berarti itu dari jaminan. Berarti itu dari perusahaannya yang menyediakan gitu ya, Mas? Sebenarnya perusahaan itu mendaftarkan, Kak Umi. Oh, jadi itu program pemerintah? Ya, semacam program pemerintah. Ada subsidi dana dari pemerintah ya, ada subsidi dana dari pemerintah terkait dengan program ini sendiri. Nah, terkait dengan lembaga-lembaga yang pengembangan ini bisa lembaga dari pemerintah atau lembaga dari swasta yang terdaftar lah, yang terregister di kementerian terkait. Seperti Prakerja kemarin programnya ya, dari pemerintah. Betul sekali, Kaumi. Ya, mungkin di situ sih. Mungkin pengembangan pasca dia nggak dipekerjakan lagi oleh perusahaan itu, dia dapat itu tadi sih, jaminan kehilangan pekerjaan. Ya, cuman kita nggak tahu ya. Itu nanti teknisnya seperti apa. Cuman itu masih kita kaji, kalau di kita sendiri masih kita dalam proses pengajian karena ini memang baru disahkan ya. Cuman secara overall sebenarnya dari jumlah kompensasi itu ada beberapa itu yang mengalami pengurangan. Untuk yang meninggal dunia itu masih sama, 211. Sejauh ini yang paling gede itu ya meninggal dunia 211 ya. Cuman kita mah amit-amit emang meninggal dunia. Iya. Iya, jangan sampai lah. Itu kemarin yang dipeributkan mungkin ya, di demo gitu ya, pengurangan kompensasi, terus kayaknya juga ada
Ya, izin masalah. cuti gitu ya untuk ibu Ya, melahirkan izin. bukannya? Itu Izin. pengurang, bener nggak sih Mas Agus? Kalau nggak salah tuh aku kayaknya izin cuti untuk wanita hamil atau izin cuti untuk menstruasi itu dikurangin gitu atau malah dihilangkan, aku juga kurang. Ya, Cuma ya. Sebenarnya itu satu di antara highlight isunya kaum yang iya, sebenarnya ya kayak izin cuti yang tentang ini tentang peran wanita lah yang mungkin dia haid atau menstruasi, kemudian dia proses sebelum persalinan, bahkan pasca persalinan, terus masalah kontrak yang bisa dikontrak seumur hidup oleh perusahaan gitu kan, yang dimana sebelumnya undang-undang kerjaan itu maksimal 2 tahun dia dikontrak, habis itu yang kayak harus diangkat tetap nih pegawai ini. Nah sekarang ini kayak menutup kemungkinan untuk itu, jadi perusahaan tuh kayak bisa memperpanjang kontrak pegawai. Nah cuman balik ke pertanyaan Kak Umi tadi, terkait dengan apakah terkait ada pengurangan terkait dengan izin cuti persalinan, haid menstruasi. Sebenarnya kalau kita mau lebih menarik jauh lagi nih, dasarnya lagi, ini bisa merujuk ke konvensi ILO. Konvensi ILO, Kaumi. Konvensi ILO. Konvensi ILO ini kan konvensi yang terkait dengan apa ya, ketenaga kerjaan. Nah, di situ ada sub-sub konvensi itu yang merujuk terkait itu tadi. Nah, yang cuti-cuti perempuan yang terkait dengan haid itu ketika wanita haid di hari misalkan di hari pertama sampai hari ketiga itu wajib diistirahatkan. Itu bisa maju sampai ke Kemudian terkait internasional. dengan iya, dan beberapa konvensi itu buku saya tinggal di kantor. Sebenarnya ada bukunya. Dan beberapa ketentuan atau konvensi dan sub-sub konvensi itu sebenarnya ada beberapa yang udah kita apa bahasanya udah diadopsi itu zamannya SBY ya apa gitu ya kalau nggak salah ya itu ya maksudnya tuh masih bisa diperdebatkan kaum tergantung basisnya aja nih maksudnya apakah dia maju sendiri, apakah dia dengan serikat pekerjanya, apakah dengan siapa, atau beranikah dia bisa menyuratin ya ke manajemen dan lain sebagainya terkait dengan hak-hak tadi ya tergantung argumentasinya kok. Oke, terima kasih. Kalau dari BSI, ini waktunya udah lewat 4 menit, tapi aku masih ada satu pertanyaan lagi nih, Mas Agus. Kalau di BSI sendiri gitu, Mas, ini kan berarti tuh antara Undang-Undang Cipta Kerja yang di Indonesia dengan internasional tadi ya, untuk perserikatan internasional tadi, ada nih perbedaannya ya, Mas Agus ya. Nah, di BSI ini lebih mengacu kita utamakan yang di Indonesia dulu atau tetap memperhatikan dalam pembuatan ini ya kebijakannya tetap memperhatikan yang peraturan yang di ILO tadi, Mas Agus. Biasanya dalam perumusan peraturan perusahaan atau yang berlaku 2 tahun tadi maksimal tadi, biasanya dalam merumuskan kebijakan-kebijakan itu biasanya kita harus berpacu kepada ketentuan hukum positif Indonesia. Cuma di sisi lain juga kita harus melihat ketentuan internasionalnya juga. Karena bagaimanapun juga kan kita sebagai apa ya bisa dibilang kayak negara anggota juga lah untuk atau bahasanya tuh di ILO itu ya untuk persamaan kayak peran gender aja itu bisa diatur sama mereka yang kita beberapa konvensi ILO yang tahun 19 berapa atau berapa gitu ya banyak sih terkait dengan konvensi internasional terkait dengan ketenaga kerjaan yang kita adopsi. Nah itu juga harus kita lihat. Lalu bagaimana perumusannya? Kita ambil bagaimana yang paling adil menurut pegawai. Kita ambil paling adil, paling apa ya? Yang paling kalau kompensasi itu paling besar dibanding paling kecil dah kita rumusin. Gitu sih Tommy. Dalam artian kalau misalkan ketentuannya misalkan 0,5, cuman kalau sepanjang perusahaan mau ngasih 1 kenapa tidak? Kesepakatan. Oke, siap. Oke, terima kasih Mas Agus untuk ilmunya malam hari ini. Kita udah di penghujung acara nih, Mas. Mungkin terima kasih banyak untuk Mas Agus atas ilmunya. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Amin. Terima kasih juga untuk teman-teman semuanya yang telah ikut berpartisipasi sampai akhir acara.